Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan mendengarkan di mana konferensi pers yang dilakukan oleh organisasi resmi dari Purnawirawan TNI Polri, yang dimana dalam pernyataan sikapnya mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran. Ini artinya semakin panas ya sahabat-sahabat, karena kemarin ada juga sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Forum Purnawirawan TNI meminta Mas Gibran diganti saja sebagai posisinya Wakil Presiden. Nah, bagaimana videonya? Nonton sama-sama berikut ini. Pernyataan sikap bersama Bupabri, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERI. 1. Wadah Purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah Bupabri, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERI. 2. Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang terus-menerus. 3. Purnawirawan TNI Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata, sehingga Purnawirawan TNI Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi. 4. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita. 5. Purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Selesai. Rencana sebagian masyarakat yang terdiri dari Purnawirawan TNI yang merupakan pensiunan pati dan ke bawah, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh aktivis yang mendesak untuk menurunkan Wakil Presiden Gibran yang dimintakan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saya rasa sah saja, itu bagian dari demokratisasi, hak bagi warga negara jika memang dirasakan hasil dari pemilu atau pemilihan presiden tidak sesuai dengan hatinya. Tetapi ada tetapinya. Apa kesalahannya Wakil Presiden Gibran, anaknya Joko Widodo, untuk harus dilengsarkan? Dan apa kepentingannya? Dan apa kekuatannya Prabowo untuk mencopot Gibran? Sebab Prabowo dan Gibran itu adalah sama-sama sebagai petinggi eksekutif di Indonesia. Yang satu sebagai presiden, yang satu sebagai wakil presidennya. Jadi kekuatannya itu sama, tidak bisa dipisahkan. Itu presiden, ini wakil presiden. Tidak bisa Prabowo seenaknya untuk mencopot Gibran. Sebab di dalam pemilihan presiden, kan di dalam surat suaranya ada dua. Ada Prabowo, ada Gibran.
Apa salahnya? Apa yang dilanggar oleh Gibran? Dan apakah pemerintahan hari ini yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran sendiri sudah memperlihatkan kemajuan bagi Indonesia atau manfaat bagi rakyat? Kan belum terlihat, belum sama sekali terlihat, karena baru dalam rencana, baru dalam penjajakan. Jadi ya nggak bisa mendesak untuk mencopot Wakil Presiden Gibran dan memintanya pada Presiden Prabowo. Salah kamar. Salah kamar. Karena dalam sejarah, ya, di Indonesia nih sejarah, nggak ada Wakil Presiden itu dilengserin sama Presiden. Yang ada, Presiden dilengserkan sama rakyat yang diwakilkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menggeserkan presiden. Jadi nggak ada dalam sejarah Indonesia itu, belum ada wakil presiden dilengserkan. Kalau presiden sudah, misalnya Bung Karno, Pak Soeharto, Habibie, terus Abdurrahman Wahid, itu dilengserkan. Beda. Ya. Jadi jangan salah. Bukan saya tidak mendukung penggusurannya Gibran, tidak. Tapi saya ingin menjadikan sebuah pelajaran demokratisasi yang benar, gitu loh. 5 kali Pak Prabowo itu meminta Gibran menjadi wapres, yang pada akhirnya 7 koalisi itu menyetujui dan memilih Gibran juga. 5 kali itu Pak Jokowi 4 kalinya itu mengatakan apa agak sebaiknya dipikir dulu Pak Prabowo. Artinya dia juga tidak mau nanti dituduh macam-macam tentang, karena itu anaknya kan Gibran. Yang terakhir, kenapa Prabowo juga memaksa, jawabannya ya coba kalau memang pilihannya itu tanya saja sama anaknya. Artinya dalam proses 4 kali Pak Prabowo bicara dengan Pak Jokowi itu, Pak Jokowi juga tidak menyampaikan itu ke Gibran, gitu kan. Silponya kan seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya tulis di Facebook, sebenarnya kalau ini yang terjadi, Pak Prabowo tinggal bilang saja, urusan wapres itu adalah pilihan beliau. Jadi jangan ada pihak-pihak lagi yang mencoba-coba untuk bicara soal Gibran. Itu menurut saya supaya apa? Supaya isu Gibran mau dimaculkan, tidak mumpuni dan sebagainya ini bisa berhenti. Karena kalau tidak ya terus saja masuk di ranah sosial yang mengambil energi yang sia-sia buat masyarakat Indonesia. Itu sudah pasti. Seperti saya saja secara pribadi juga terganggu. Karena banyak hal yang bisa kita pikirin untuk sama-sama mengurus negeri ini, tapi kan direcokin saja sama orang-orang kerdil yang berpikir mundur itu. Nah, yang disayangkan sekarang kan karena itu ada sekumpulan mantan jenderal, kolonel, yang saya pikir wawasannya sudah pasti luar biasa, karena mereka menjadi jenderal itu juga kan tidak begitu saja. Dia ada pendidikan Lemhanas, ada Sesko, ada segala macam. Nah ini kok jadi seperti itu? Apa ketularan juga ini dengan orang-orang yang sakit hati dengan Pak Jokowi? Karena nggak terpakai gitu. Kemarin ada Pak Roji di situ yang bekas Menteri Agama, karena diberhentikan di tengah jalan juga waktu itu. Karena itu kan soal kapasitas Anda yang dianggap tidak mumpuni sehingga harus dicopot dari kementerian kan gitu. Sebagai menteri. Ini kan sama kasusnya, ada beberapa Anies dan sebagainya.
Semua orang-orang yang dicopot Pak Jokowi itu sekarang setelah di luar kelihatan kualitasnya.